As Chief of Party of the USAID Sustainable Ecosystems Advanced Project, I'm very happy to initiate the launch of our new book entitled Sustaining Indonesia's Marine Environment, Lessons Learned from the USAID Sustainable Ecosystems Advanced Project. This book on lessons learned has been generated through the process of implementing our program over the last 5 years within the USAID program on marine conservation and fisheries management in Indonesia. The book is a series of case studies which are written primarily by our technical staff in collaboration with our cooperating partners in the government and with our implementing NGO partners. Selama lebih kurang 5 tahun proyek USAID-C. Salah satunya yang terkait dengan penguatan pengelolaan perikanan yang berbasis ekosistem adalah bahwa dalam membuat rencana pengelolaan perikanan kita perlu menyeimbangkan antara tujuan sosial ekonomi dan tujuan pelestarian sumber daya ikan. Nah, dalam hal ini contohnya kita harus memastikan bahwa rencana pengelolaan itu dapat meningkatkan mata pencaharian. USAID-C Project bekerja di 14 kawasan konservasi dengan luas total lebih dari 1,6 juta hektar di 3 provinsi, Maluku Utara, Maluku, dan Papua Barat. Masyarakat dan pemerintah daerah memainkan peran yang sangat penting dalam pendirian kawasan konservasi serta penetapan zonasi di dalamnya. Keterlibatan para pihak dan kepemimpinan pemerintah daerah sangat penting bagi keberhasilan jangka panjang pengelolaan kawasan konservasi. Desain jaringan kawasan konservasi yang baik dapat mendukung upaya pengelolaan sumber. Selama kurun waktu 5 tahun, USAID proyek Sea Project telah banyak menghasilkan beberapa keluaran, salah satunya yaitu mendukung penataan ruang laut untuk pengelolaan yang berkelanjutan. Adapun dalam pembelajaran kami beberapa catatan penting yang telah kami rangkum dalam proses kegiatan selama USAID Project berlangsung, ada beberapa hal. Tata ruang laut ini menjadi hal yang utama, di mana lebih dari 70% wilayahnya adalah laut. Sehingga ini menjadikan hal yang sangat penting, di mana tentunya hal ini akan memberikan satu kepastian ruang, kemudian juga mengurangi adanya konflik ruang, serta juga adanya sinkronisasi atau harmonisasi kebijakan, baik yang ada di pusat dan juga yang ada di daerah. 5 tahun sudah USAID Project berupaya membantu Kementerian Kelautan Perikanan dan Dinas Kelautan Perikanan di tingkat provinsi untuk memperkuat efektivitas penegakan hukum dalam pengelolaan sumber daya kelautan dan perikanan. Dari upaya yang sudah kami lakukan bersama, terdapat beberapa pembelajaran yang sangat berharga yang nampaknya sangat layak untuk dibagi bersama dengan Bapak Ibu sekalian. Pelibatan masyarakat hingga di tingkat desa menjadi sebuah keniscayaan yang perlu ditempuh oleh pemerintah. Oleh karenanya USAID Project di akhir-akhir masa pelaksanaan kerjanya mendukung upaya untuk memperkuat sistem pengawasan berbasis masyarakat hingga di tingkat desa. Dari upaya tersebut kami lihat bahwa efektivitas sistem pengawasan berbasis masyarakat hanya akan mampu untuk mewujud apabila benar-benar bisa diintegrasikan dengan sistem pengelolaan desa yang ada saat ini. Pembelajaran perubahan perilaku pada proyek USAID-C Project dengan menggunakan teknik komunikasi perubahan perilaku adalah menyangkut hal-hal yang saya sebutkan berikut ini. Tentu perubahan perilaku memerlukan waktu yang lama, namun dapat diupayakan dengan teknik komunikasi perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang efektif memformulasikan insentif atau manfaat yang jelas yang dapat dirasakan langsung oleh kelompok sasaran, sehingga mendorong motivasi mereka dan mendorong aksi untuk perubahan perilaku. Perubahan perilaku yang efektif merumuskan, memformulasikan insentif yang jelas yang menjadi bagian dari perubahan perilaku ke arah yang lebih baik dalam konteks pengelolaan perikanan yang berkelanjutan dan konservasi keanekaragaman hayati. Memerlukan insentif yang baik sehingga dua komponen kegiatan ini menjadi
bisa tercapai. Ada 3 jalan utama yang dilaksanakan oleh SEA Project untuk mengembangkan insentif ini. Yang pertama adalah pengembangan pasar untuk perikanan yang berkelanjutan melalui program sertifikasi. Yang kedua adalah pengembangan dan mendorong kegiatan pariwisata bahari yang sejalan dengan juga dengan pengembangan mata pencaharian alternatif. Yang ketiga adalah mendorong terbukanya kesempatan bagi masyarakat yang tinggal dekat dengan sumber daya pesisir dan laut untuk bisa mengelola sumber daya alamnya tersebut. Dalam upaya USAID Project membantu Kementerian Kelautan dan Perikanan serta Dinas Kelautan Perikanan di tingkat provinsi untuk memperkuat kebijakan pengelolaan sumber daya perikanan dan kelautan yang berkelanjutan, kami mendapati beberapa pembelajaran yang sangat berharga yang layak untuk dibagi bersama melalui buku pembelajaran USAID Project. Beberapa di antaranya yang kami dapat dari upaya penguatan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengatasi seluruh masalah-masalah yang muncul di tengah sistem desentralisasi yang ada di Indonesia saat ini adalah kami dapati bahwa kepemimpinan yang kuat, yang tanggap masalah dan berorientasi pada pemecahan masalah yang praktis dan tetap mengandalkan pada basis pengetahuan, terbukti mampu untuk mempercepat keluarnya kebijakan yang benar-benar efektif untuk memecahkan masalah secara tepat waktu.